مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو حبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin a'izzatal kiram para alim para ulama sesepuh bini sepuh ingkang minulya wabil khusus panjenenganipun Kiai Supardi Muhammad Khairon Rais Syuriah PCNU Kota Prabu Muli, pimpinan dan pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Kota Prabu Muli, Desa Muara Sungai, wabil khusus panjenenganipun Kiai Abdul Rashid, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Al Hijrah Karangjaya, wabil khusus Ustadz A.S. Saifullah, Ustadz Rudi Hartono dan Bapak Mustafa, Ketua Majelis Jumat Bersolawat, yang sama-sama kita harapkan barokah doa serta barokah ilmunya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya hormati Sahibul Bait Mas Adik sekeluarga besarnya, yang Masya Allah saya masuk ke ruangan ini lihat beliau waktu muda itu kayak Maldini Pali, Pak. Ya kan? Coba Bapak perhatikan, bapak-bapak yang hobi main bola itu lihat, ya Maldini Pali ini. Masya Allah. Iya. Kirain sudah pensiun, ternyata ke Prabu Muli Maldini. Nah, mudah-mudahan Mas Adik sekeluarga besarnya selalu Allah berikan kesehatan, amin. Selalu Allah berikan keberkahan, amin. Kemudahan di dalam segala urusannya, amin. Kebunnya tambah luas, amin. Panennya tambah melimpah, amin. Istrinya nambah, amin. Amin, amin. Nambah solehah, Mbak, nambah taat beribadah, amin. Wabil khusus bapak-bapak
pengurus Masjid Babul Nikmah dan jamaah yang hadir malam hari ini, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu asma karinya, beserta jamaah Majelis Jumat Bersolawat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, niscaya kita semua Pak tidak akan mampu untuk menghitungnya satu persatu. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan semenjak kita tidak tahu apa-apa dari alam kandungan, sampai sekarang kita sudah banyak tahu, itu juga merupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan tersebut, taqriran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya fid din fid dunya hatta akhirah. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai umat baginda Rasul yang kelak di akhirat mendapatkan jatah syafaatul uzma. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pembahasan selanjutnya masih tentang bab sholat Jumat. Kemarin kita sudah bahas di antara yang wajib menjalankan sholat Jumat. Pembahasan selanjutnya kita bahas tentang orang mukim. Sedikit kita flashback biar nyambung. Mukim kemarin dijelaskan siapa itu orang mukim. Di mahalli iqamatiha khairu mutawatinin, orang yang tinggal di tempat terselenggaranya sholat Jumat tapi rumahnya bukan di situ. Itu menurut kaidah fikih yang ada di kitab Fathul Mu'in dinamakan sebagai mukim. Itu mukim. Kalau orang yang tinggal di kampung situ, di daerah situ, tempat terselenggaranya sholat Jumat disebut mutawatinin. Jadi mukim sama mutawatinin itu berbeda, benten. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu fi hadzal kitab wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walakin akan tetapi yang mukim tadi, yang orang tinggal di kampung tersebut tetapi rumahnya aslinya bukan di situ, la tan'aqidul jum'atu, la tan'aqidul jum'atu bihi, tidak termasuk dalam hitungan sholat Jumat. Jadi yang mukim tadi itu bukan yang termasuk hitungan orang yang wajib sholat Jumat. Tidak, maksudnya bukan yang hitungan menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Maksudnya mukim tersebut adalah bimukimin khairi mutawatinin, orang yang mukim tapi tempat tinggalnya bukan di situ. Wala bimutawatinin kharija baladi iqamatiha, dan juga yang tidak masuk dalam hitungan syarat sahnya sholat Jumat adalah bimutawatinin kharija baladi iqamatiha, orang yang keluar cari tempat terselenggaranya sholat Jumat. Misalkan Mas Andi aslinya ini mana ini? Wonosari,
kemudian pergi ke Prabu Jaya. Ini sudah keluar daerahnya, ini sudah keluar kelurahannya, kampungnya. Maka Mas Andi Jumatan di Prabu Jaya sana, itu Mas Andi tidak dihitung sebagai orang syarat yang hitungan tadi, karena sudah keluar dari tempat daerah tempat tinggalnya tersebut. Wa in wajabat, walaupun wajib alaihi baginya yang mukim tersebut disama ihim nida minha, walaupun wajib bagi orang yang mukim tersebut ketika mendengar panggilan suara adzan dia melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumatnya sah, dia tetap wajib sholat Jumat. Tapi kalau keluar kampung, keluar daerah, di daerah dia Jumatan tersebut tidak termasuk dihitung yang menjadi syarat sahnya sholat Jumat, tidak termasuk jumlah itu. Wala biman bihirikun, wala biman, dan juga tidak dengan orang rikun. Rikun itu budak sahaya, itu juga tidak termasuk hitungan. Wasiba, dan anak kecil sobi itu juga tidak termasuk hitungan di dalam hitungan syarat sah sholat sebanyak apapun. Batasihu minhum, akan tetapi sholat Jumatnya itu sah bagi mereka. Kalau ada budak sahaya sholat Jumat, anak kecil sholat Jumat, kemudian ada mukim sholat Jumatnya sah. Tapi mereka semua tidak termasuk hitungan yang 40. Tidak termasuk hitungan yang 40 di dalam mazhab Syafi'i. Nah, sholat Jumat ini afdhalus sholat. Sholat Jumat ini seafdol-afdolnya sholat. Di antara sholat yang lain paling afdol itu sholat Jumat, karena disebutkan juga di kitab ini wahiyya fil jumu'ati summa fi subhiha summa fi subhi summa al-isya'i summa al-asri summa al-dhuhri summa al-maghribi. Nah, tingkatan derajat sholat yang paling mulia niku Pak, yang pertama adalah sholat Jumat. Sholat Jumat niku adalah sholat yang paling tinggi derajatnya, paling dhuwur, niku paling mulia, niku sholat Jumat. Summa fi subhiha, kemudian sholat subuh di hari Jumat, itu di bawahnya sholat Jumat. Bapak-bapak, sholat subuh di hari Jumat itu merupakan sholat 5 waktu yang paling mulia, di bawah sholat Jumat langsung. Summa subhi, kemudian sholat subuh di selain hari Jumat itu di bawahnya. Sumal isya'i, kemudian di bawahnya sholat isya. Sumal asri, kemudian asar. Sumal duhri, kemudian duhur. Sumal maghribi, kemudian maghrib. Nah, itu maghrib paling bawah. Makanya ujian sholat maghrib itu paling ringan. Di mana-mana masjid itu kebanyakan yang penuh itu sholat maghrib, yang kosong itu sholat subuh. Karena memang godaan ujian itu beratnya di sholat subuh. Makanya sholat subuh menjadi sholat yang paling tinggi derajatnya, menjadi sholat yang paling mulia, karena memang berat untuk menjalankan sholat subuh. Lagi enak-enaknya tidur, lagi enak-enaknya istirahat, lagi enak-enaknya mimpi. Nah, pokoknya itu sholat disuruh bangun, nah itu berat Pak. Apalagi kalau kayak Pak Mus belum mandi, wah tambah berat. Rajin mandi aku.